Penolakan adalah sesuatu yang tidak menyenangkan, bahkan melukai hati. Apalagi penolakan itu dilakukan oleh orang yang kita berharap ia menerimanya, atau ditolak oleh orang yang kita pikir dia sudah dekat, bahkan punya hubungan yang erat dengan kita. Dan penolakan inilah sebenarnya yang bukan saja melukai hati dan menyakitkan, tetapi juga menyebabkan seseorang menjadi merasa tertolak, menjadi jerak atau trauma untuk lalu kemudian menjalin hubungan lagi. Namun orang yang punya mata iman yang kuat, ketika dia mengalami sebuah penolakan, sesungguhnya ia akan tetap bangkit dan tidak pernah merasa tertolak. Namun sebaliknya, dia akan melakukan sebuah tindakan yang membuat orang yang menolaknya justru menjadi jerak, justru menjadi terperangah melihat bagaimana dia tetap bertindak penuh dengan cinta kasih kepada orang yang menolaknya. Ada sebuah pepatah mengatakan rejection is redirection. Ketika penolakan itu terjadi, sesungguhnya kita sedang diarahkan ulang kepada fokus dari tindakan kita, yaitu fokus kepada sebuah tindakan kasih yang tanpa syarat, mengasihi yang bukan untuk diterima, tetapi mengasihi tetap dinyatakan sekalipun tidak diterima, sehingga tidak ada lagi yang namanya merasa tertolak walaupun ditolak. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan lagi. Hari ini dari Injil Yohanes, 2 bagian. Yang pertama adalah Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-10 sampai 12. Ia atau Tuhan telah ada dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Bagian kedua dari Yohanes 12 ayat 46 sampai 48. Perkataan Yesus, "Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman." Injil Yohanes diawali dengan sebuah pernyataan tentang firman yang menjadi manusia, atau Allah yang datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia dalam wujud manusia. Karena bagaimana mungkin Allah tanpa jadi manusia bisa menyelamatkan manusia? Justru Dia memilih cara dengan menjadi manusia agar manusia yang lain di bumi ini dapat terselamatkan. Ini adalah sebuah karya ajaib dari kasih ilahi yang dinyatakan. Namun ada catatan di dalam Injil Yohanes pasal 1 tadi bahwa Tuhan sebenarnya telah ada dalam dunia ini, dunia yang dijadikannya itu, tetapi dunia tidak mengenal yang menjadikan dunia itu. Dan Tuhan juga sudah datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu justru menolaknya, tidak menerimanya. Dan ini dikatakan juga di dalam Yohanes pasal 12, Yesus dengan tegas mengatakan bahwa Dia sudah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak hidup lagi dalam kegelapan. Tetapi Dia juga memaparkan fakta bahwa barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, berarti Yesus tahu bahwa kedatangannya juga mengalami penolakan demi penolakan
Namun yang menarik dari tindakan Yesus ketika dia ditolak oleh umat kepunyaannya, dia tidak lalu kemudian bertolak meninggalkan orang-orang yang menolaknya. Tetapi ia tetap datang ke dalam orang-orang yang menolaknya itu, ke dalam dunia yang penuh dengan para penolaknya itu, untuk menunjukkan kasihnya. Dia tetap mendatangi mereka, dia tetap mengasihi mereka, bahkan melayani mereka. Sekalipun ia ditolak. Berbagai macam catatan di dalam Perjanjian Baru bagaimana di Injil Yesus itu ditolak bahkan di kampung halamannya sendiri. Namun pelajaran yang penting dari apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika datang ke dalam dunia ini dengan tidak merasa tertolak walaupun ditolak, justru karena kekuatan cinta kasih sejati yang ilahi yang ada di dalam dirinya. Sehingga dia tidak merasa tertolak dan bahkan bertolak meninggalkan orang yang menolak dan menyakitinya. Tapi ia tetap justru dengan rendah hati, dengan kekuatan cinta kasihnya yang ajaib itu, tetap dia bertolak untuk mendatangi, melayani orang-orang itu, mengasihinya. Dan inilah kebesaran cinta kasih sejati yang ilahi yang Tuhan Yesus peragakan buat dunia ini. Apalagi di masa Natal ini kita sedang diajak untuk terus merayakan akan kedatangan Tuhan. Namun ada fakta yang tidak pernah bisa kita pungkiri bahwa kedatangan Tuhan Yesus mengalami penolakan habis-habisan, mengalami berbagai macam perdebatan yang terus-menerus dipertanyakan tentang keberadaan Yesus itu yang disebut sebagai Tuhan dan Anak Allah. Tentu saja ini menjadi sebuah pekerjaan rumah buat setiap orang percaya untuk justru memegang iman yang teguh tentang siapa yang datang itu. Dia yang datang yang pernah ditolak, dia tidak pernah tertolak. Karena cinta kasihnya yang ajaib itu justru membuat dia bertolak dari surga datang ke dalam bumi ini, ke dunia ini, untuk menyelamatkan dunia ini. Apa yang kita rayakan di dalam Natal kali ini bukan merayakan penolakan Tuhan, tapi justru merayakan bagaimana Tuhan yang bertolak dari tempat maha tinggi turun ke bumi yang paling rendah, untuk dia lalu kemudian menghampiri para penolaknya, mengasihinya luar biasa, membuktikan cintanya. Dia tidak lalu kemudian pergi meninggalkan para penolaknya. Inilah sebuah deskripsi berkaitan dengan apa yang dia ajarkan, kasihilah musuhmu. Dan Yesus melakukannya ketika dia datang ke dalam dunia ini, dalam kerendahan hatinya, dalam sosok bayi yang tidak berdaya. Justru kekuatan mahadaya kasihnya itu terpancar luar biasa lewat kelahirannya. Dia tidak pernah merasa tertolak, tapi dia tetap datang menghampiri dan mengasihi, bahkan mengasihani para penolaknya. Tetap melayani mereka begitu rupa, walaupun ujungnya adalah sebuah kematian, penyiksaan dan penderitaan. Inilah kasih ilahi yang harusnya kita pegang teguh di Natal kali ini. Tertanam dalam-dalam di hati kita dan terpraktikkan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kebesaran cinta kasih yang tetap menunjukkan cinta sekalipun kita ditolak oleh orang yang kita cintai itu. Tetaplah mencintai, tetaplah peragakan kasih Tuhan itu. Jangan hanya Natal menjadi sebuah perayaan cinta kasih ilahi, tapi merupakan sebuah peragaan cinta kasih ilahi itu. Dan Natal kali ini biar kita memperagakannya dalam hidup kita bersama, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan, dimanapun kita berada, kepada orang-orang yang menerima kita, juga kepada orang-orang yang menolak kita. Tetap tunjukkanlah kasih dalam bentuk pelayanan yang dalam bentuk perhatian yang kuat, dalam bentuk kasih yang luar biasa merangkul, memeluk dan memberikan kehangatan cinta Tuhan melalui hidup kita. Selamat merayakan Natal, selamat memperagakan kasih Kristus dalam hidupmu. Amin.